Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Hari-hari lalui bersama Yesus, duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, bersyukur, terima kasih Kau sudah berikan satu hari yang indah ini, hari yang cerah, ceria kepada kami semua. Bersyukur, terima kasih Tuhan.
Bentar lagi kami baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Koni, Pak Artono, Bu Martin, Bu Febi, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, good morning. Cece Emi, sehat selalu. Bu Lasma, kuat selalu. Bu Wanda, Pak Budi, sehat selalu. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, selalu sukacita. Pak Saiman, Bu Saiman, Indah, semuanya selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Esther, Sepsi, selamat pagi. Ayo kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Efesus 5 ayat 15 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Amin, amin, amin. Bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan bijaksana? Alkitab memperingatkan kita bahwa hari-hari ini adalah jahat, hari-hari yang jahat ya. Maka dari itu kita harus bijak mempergunakan waktu 24 jam yang Tuhan beri dalam hidup kita ya. Seorang astronot yang bernama Christina Koch, seorang wanita ya, di tanggal 14 Maret tahun 2019 bersama roket NASA diluncurkan ke Stasiun Antariksa Internasional. Koch baru kembali ke bumi 328 hari kemudian ya. Hampir 1 tahun ya. 1 tahun lebih. 328. 1 tahun kan 356 hari. Dan ini membuatnya tercatat sebagai pemegang rekor penerbangan luar angkasa terlama yang pernah dilakukan oleh seorang wanita. Setiap hari sebuah layar monitor memantau jadwal sang astronot yang tinggal 409 km, bukan 409 ya, 409 juta kilo kali ya, dari bumi itu dalam potongan-potongan 5 menit. Ada segudang tugas harian yang harus diselesaikan oleh Koch, mulai dari makan hingga melakukan eksperimen. Dan sebuah garis merah itu bergerak pada layar dari jam ke jam untuk menunjukkan apakah ia lebih cepat atau tertinggal dari jadwalnya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi 1 hari itu diberi garis merah untuk mengikuti pergerakan Koch ini tadi ya.
Kalau saudara dikasih garis merah sama Tuhan, ya. Terus saudara tidur lebih lama, itu mandek garisnya. Garisnya mandek atau garisnya melaju tapi saudara ketinggalan gitu ya. Nah, ini kan cukup mengganggu diri kita ya kalau kita dikasih garis merah gitu ya. Masih terus 24 jam. Berarti kita ini dideteksi ya. Seorang Jerman ya, mempunyai ASPRI, asisten pribadi rumah tangga ya, mempunyai ASPRI apa ya, ya istilahnya begitulah ya, pembantu rumah tangga. Supaya pembantu ini tidak melehar, tidak keluar dari tujuan, maka ia membuatkan 8 jam kerja itu, 1 jam istirahat itu adalah tiap-tiap jam bahkan menit yang dia harus lakukan ya. Jadi ketika 1 jam istirahat itu benar-benar dia harus istirahat. Jadi di jadwal misalnya masuk pukul 7, dia harus apa? Misalnya pukul 7 sampai 8 itu membersihkan rumah misalnya begitu. Nanti jam 8 sampai jam 9 itu belanja ke pasar misalnya. Jadi jam 9, jam 10 mungkin masak dan sebagainya. Pokoknya semua itu pakai jam saudara-saudara. Sehingga ia tidak bisa keluar daripada panduan itu ya. Karena itu sudah satu paket pekerjaan dia setiap hari. Kira-kira siapa yang punya jadwal kayak gitu ya? Pak Bambang mungkin. Kita ini angel tuturane, betul nggak ya? Mendisiplinkan kita ya untuk kita menuruti jadwal itu dan tidak ada pekerjaan yang tidak kita kerjakan. Jadi tidak bakal melalaikan sesuatu. Jadi program hari Senin itu harus begini, hari Selasa harus begini, itu semua ditaati dan finish dengan baik ya. Kalau enggak itu nanti ada pekerjaan yang dilalaikan kan ya. Seperti ASPRI tadi, kalau sudah dicentang kan ya, jadwalnya dicentang. Tapi saya melihat sulit ya untuk menerapkan disiplin seperti itu pada kami orang Indonesia ya. Sakarepe dhewe soalnya ya, dibolak-balik nanti. Karena selalu ngomong apa? Nanti ae. Nanti saja Bu. Sebentar lagi Bu, enggak pernah do it now ya. Ya nanti saya bereskan. Misalnya saya katakan nanti ini toko tutup, ini tolong dimasukkan ke kulkas karena nanti bisa basi misalnya begitu ya, ada kue-kue tertentu yang harus disimpan. Besoknya ada di luar itu tidak dimasukkan. Nah itu karena tidak dicentang ya. Perintah-perintah itu tidak tertulis sehingga lupa. Ya puji Tuhannya sih nggak masalah sih, tetap baik gitu ya. Tapi dia ngebantah juga loh. Ini loh tidak apa-apa katanya. Bukan berarti perintah yang tidak dilaksanakan itu selalu tidak apa-apa. Perintah yang tidak dilaksanakan atau pekerjaan yang tidak dilaksanakan itu terus dianggap selalu tidak apa-apa. Mengakui kesalahannya. Iya. Akhirnya apa? Nanti akan jadi bencana ya. Kalau suatu perintah terus tidak dilaksanakan. Oh, enggak apa-apa aja kok. Oh, enggak begini, enggak begitu loh. Tetapi Anda tidak melaksanakannya. Begitu juga firman Tuhan. Tidak dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Hari itu tidak apa-apa. Tapi di kelak kemudian hari terjadilah apa-apa. Jadi susah untuk mendisiplin manusia memang ya. Jadi kita dimulai dengan apa? Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Saya mendidik anak saya dengan jam, dengan waktu ya. Karena kami berdua bekerja. Dia kalau tidak dikasih waktu, bisa kemana-mana saudara ya. Jadi sudah biasa melihat jam. Sehingga ketika ia berpindah negara, berpindah benua, dengan jam yang strict, dia sudah bisa dan mampu. Alangkah baiknya kalau kita itu menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Kalau saya melihat ya, di sudut rumah kami itu ada PKL ya,
jual makanan breakfast, jual nasi bungkus, jual minuman, tambah lama tambah panjang ya. Dahulunya cuma 2 meter, sekarang mungkin sudah sampai 6-7 meter sampai 8 meter ya. Dikasih meja lagi, dan orang yang duduk pagi-pagi tambah banyak, saudara. Itu menunjukkan apa? Coba Pak Gem, menunjukkan apa? Ya, banyak waktu mereka yang nganggur. Jadi mereka nggak punya pekerjaan. Coba mereka bekerja, pasti mereka sudah berangkat ke pabrik lah, ke toko lah, kemana lah. Tetapi saya melihat makin hari makin banyak orang duduk-duduk. Bukan weekend ya, terus libur gitu, enggak. Mulai Senin sampai Sabtu mereka banyak yang duduk-duduk, berarti mereka gak punya pekerjaan. Nah, ini menjadi keprihatinan ya. Bukan seneng kok warungnya rame. Ini tanda bahwa banyak orang pengangguran. Nah, itu menyebabkan saya itu ya ikut prihatin ya. Waduh, kok banyak orang seperti ini. Berarti akan terjadi banyak kejahatan. Karena apa? Cari uang susah ya. Maka dari itu, ayo kita gunakan waktu dengan bijaksana ya. Kalau nganggur, jangan pergi ke rumah orang lain yang sedang kerja ya. Terus menggosip. Nah, ini ada rekan saya yang seperti itu ya. Akhirnya sampai yang didatangi itu merasa terganggu. Karena apa? Dia tidak bisa kerja, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Sebab diajak duduk menggosip berlama-lama. Ini mengganggu saudara ya. Kalau saudara belajar pada Amsal, itu ada ya bacaan yang ngomong, jangan tiap hari datang ke rumah saudaramu, nanti dia bosan sama kamu. Akhirnya apa saudara? Apa Pak Gem akhirnya? Lah bosan, bertengkar saudara kalau bosan ya toh. Bisa bosan enggak sama pasanganmu? Halo? Bisa ya? Bisa, tapi nggak boleh bosan. Ya bisa kalau dua-dua nganggur. Bisa bosan saudara. Akhirnya lama-lama nonton TV itu tukaran. Karena satu mau channel ini, yang satu mau channel yang lain. Dan bisa menjadi gangguan-gangguan ya. Makanya harus mengisi waktu dengan bijaksana. Bukan berarti tidak boleh berdua. Boleh-boleh saja asal satu tujuan ya. Jadi nggak ada pertengkaran, nggak ada keresahan itu ya, nggak ada apa ya, gangguan gitu ya, tidak saling mengganggu. Nah, jadi Rasul Paulus itu mendorong kita untuk menggunakan waktu kita yang berharga dan terbatas dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 15-16 kita baca sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 15-16. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau kita 24 jam kita nggak atur waktu ya, nonton film drakor terus menerus ya, besok pasti sakit semua kalau bangun ya. Karena apa? Posisinya tetap duduk berjam-jam. Maka dari itu perlu kita menaruh garis merah dalam hidup kita sendiri ya. Oh, ini waktunya tidur, ya sudah ditutup, gadgetnya ditutup terus tidur. Untuk memulai tidur ketika kita terlalu banyak nonton gadget, itu ndak bisa langsung bleksek ya saudara. Tetapi masih menenangkan diri dulu, otaknya tenang dulu, tubuhnya diredam dulu, mungkin panas ya, pegang gadget sakit semua, goyang-goyang dulu, minum air dulu, baru bisa tidur nyenyak ya saudaraku. Yeah. Kalau kita berlama-lama terus tidak melakukan tugas yang dibebankan kepada kita, apalagi kalau kita menerima pesanan ya, coba Bu Ruli ya, terima pesanan tapi dek santai-santai, kira-kira gimana ya? Selesai. Pesanan tumpeng gitu terus dia santai-santai, nanti dulu
tidur dulu, tangannya sakit, akhirnya pelanggan marah karena terlambat. Saya melihat orang-orang yang disiplin ya, di dalam Instagram itu banyak tayangan orang-orang yang disiplin, pejuang-pejuang kuliner ya. Jam 2 sudah bangun, saudara-saudaraku ya. Teman saya pejuang kuliner dari Mojokerto itu saya tanya, tiap hari kamu bikin kue itu berapa macam? Oh, tiap hari itu 4 macam. Hah? 4 macam? Iya. Mulai bangun jam berapa? Ya jam 4 macam, bangun jam 4. Tiap hari ganti macamnya. Tiap hari diganti macamnya, tidak sama supaya tidak bosan. Itu kan perlu kreativitas, perlu disiplin. Sehari ada tuh 28 macam. Jadi 1 bulan 28 macam kue. Dan itu pagi-pagi jam 5 sudah harus diantar ke toko ya. Karena apa? 5:30 orang sudah cari bekal untuk anak ke sekolah gitu ya. Lah kalau dia itu enak-enakan terus tidur-tiduran dulu, nanti 5:30 bablas, akhirnya basi ya. Ya harus tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Ini Pak Bambang nulis gini, ada seorang ratu dari negeri jiran Malaysia. Jangan menyia-nyiakan waktu supaya hidupmu tidak sia-sia. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu ya, ngobrol terus, tidak berhenti-berhenti, sia-sia waktu mereka ya. Seandainya kata mereka mau untuk menjajakan kuliner ya, daripada duduk gitu mengayuh sepeda motor mereka, memberi itu ya alat untuk berteriak ya daripada capek ya. Karena di tempat kami itu ada apa itu jual tahu naik mobil teriak-teriak terus ya. Tapi ya bagus juga teriakannya itu, akhirnya dipanggil orang ya. Nah, mengapa kita tidak melakukan hal sederhana saja? Kita mungkin punya sepeda, kita punya sarana mobil, kita punya sarana sepeda motor. Mengapa kita nggak ambil dari pusat kulaan ya toh dan menjualnya? Pastilah ada yang beli. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli gitu. Tapi untuk memulai suatu pekerjaan itu ya harus dengan perjuangan ya. Kalau sudah jalan pekerjaannya enak, tapi untuk memulai sesuatu itu harus dengan tekad, harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kemarin saya bilang sama Pak Yusak waktu pulang dari doa lawatan, aneh ya negara ini, aneh ya dunia ini, antara supply sama demand ini tidak cocok ya. Ada banyak orang membutuhkan karyawan ya, kan masuk lamaran-lamaran. Nah, kemudian dites, ternyata tidak bisa memenuhi kondisi daripada lowongan kerja itu gitu. Padahal mereka S1 ya. Ini di mana salahnya gitu ya? Mereka hanya berteori, ketika berpraktek maka kedodoran ya, tidak bisa. Jadi padahal orang yang membutuhkan karyawan ini mau pakai orang yang siap kerja. Orang yang running, maksudnya itu sudah oke gitu ya, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dididik lagi. Lah kalau cari uang, cari cuan masih didik itu yo bangkrut saudaranya. Waktu pertama kali dijalankan itu kereta api cepat Jakarta Bandung itu, dibukalah lamaran ya, yang ngelamar itu ribuan orang ya, tapi yang memenuhi syarat cuma 52 orang. Bayangkan mengerikan. 50 ribuan orang cuma yang diterima itu pemenuhi syarat untuk diterima bekerja di kereta api cepat itu cuma 52 orang. Berarti kan tidak memenuhi syarat. Berarti kan ketika kita menerima teori tapi kita nggak pernah praktek. Kita nggak pernah praktek. Mungkin juga kita cuma duduk bayar uang sekolah. Bahkan mungkin suka bolos ya. Bahkan mungkin itu bukan tujuan kita gitu, tujuannya hanya cari uang. Sebetulnya kalau tujuannya cari uang ya langsung pergi berdagang, nggak usah kuliah saudara-saudara ini. Nggak makan bangku sekolah, tapi Pak Gem ini pedagang ya. Jadi sipua terus itu ya, untung rugi terus gitu ya.
Nah, kalau kita ini juga baca firman terus, tapi nggak pernah melakukan, just the same, ya, supply dan demand-nya nggak cocok. Tujuan kita adalah Christ-like, kita ini berkarakter Kristus. Tetapi karena cuma baca ke gereja, duduk manis, di khotbah nggih, amin. Tapi di luar sama hidup lama, ya kan? Sama hidup lama, nggak pernah berubah. What for? Jadi waktu yang kita gunakan di gereja duduk 1-2 jam itu bocai, sia-sia karena selepas itu kita nggak praktek gitu loh ya. Teman saya baik, saya lihat saja, saya ini juga cuma ngamati aja ya. Ada satu peristiwa dan dia ngomong, aku mau melakukan firman katanya. Meskipun aku tidak salah, aku mau minta maaf pada dia. Aku akan datang ke rumahnya, minta maaf. Meskipun aku tidak salah, aku mau praktek firman. Luar biasa, saya pikir, oh ini peningkatan. Dulu kita pasti tersinggung, enggak usah. Bapak-bapak biar aja waktu yang akan menyembuhkan ya, tapi kita nggak pernah melangkah ya, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Walaupun misalnya sudah minta maaf tapi nggak terjadi apa-apa, minimal kita sudah piawai, kita sudah melaksanakan firman, ya kan? Nah itulah hari ini, ayo kita pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Mungkin kita di rumah nggak ada kerjaannya ya, terus pergi berangkat nonggo, itu dipotong ya. Lebih baik di rumah itu dilihat apa yang bisa aku kerjakan di rumah ini. Banyak ini bongkar barang rosokan. Siapa di sini suka ngumpulin botol-botol kosong karena botolnya api. Oh ini bagus ya, ini botol minyak wangi terutama ya. Oh ini bagus ya, terus dikumpulin padahal minyak wanginya tinggal 1 mili ya. Dikumpulin, itu termasuk saya. Saya pikir lagi ini buat apa ya, akhirnya saya buang. Ya siapa yang mau mewangikan dirinya dengan yang karet 5 mili itu ya, ya silakan. Tapi tak buang, jadi yang utuh-utuh saja gitu, yang masih bisa dipakai. Lah, itulah makna daripada kita ini bersih-bersih ya. Bersih-bersih barang yang tidak terpakai. Ternyata ada ilmunya saudara, ada penyakitnya. Orang yang suka ngumpulin barang-barang yang dia ngomong gini, barangkali ini nanti suatu saat butuh, tapi kita tidak pernah butuh, bener nggak? Ini satu-satunya, salah satunya, bener nggak Pak Gem? Yeah. Ngumpulin apa? Ya semua yang dibuang sayang, dikumpulin juga ada dipakai. Makanya ada aturan. Suatu hari ya juga kita harus bersih-bersih semuanya, dibuangi kalau gitu. Perlu. Ya. Jadi barang atau baju yang sudah 1 tahun kita itu tidak pakai ya, kita lupa ya wis diobong aja, buat apa gitu kan, toh kita tidak bakalan pakai lagi ya, kumpulin kasihkan orang. Iya, saya melihat kain itu pun menjadi kain lara ya, kain yang amoh, kain yang misalnya dipakai itu suwek. Saya pernah loh beli barang ya, beli batik gitu di dekat rumah. Pada waktu itu ada toko batik. Oh ini kok bagus ya, saya jahitkan. Waktu saya khotbah saudara, tahu-tahu dia suwek-wek gitu. Untungnya kok dari bagian depan yang suwek itu ya saudara, mungkin di lengan ya, kan khotbah kan begini-begini mateng. Ini kok kain lara ya, kain yang amoh. Gitu juga penjahitnya enggak ngomong loh kalau ini kain ini sudah kain lara ya, kain yang sudah patut dibuang. Akhirnya saya kembalikan, ini gimana saya pakai kok robek. Akhirnya diganti saudara ya, karena mereka menyadari bahwa mungkin kain itu sudah terlalu lama dipajang ya, kena panas, kena udara, jadi akhirnya memet saudara. Siapa punya daster amo yang masih dipakai? Bu Lili nggak punya ya, di sana kan dingin ya, nggak bisa ya pakai daster bolong, nggak bisa kan. Kalau min 12 derajat, mosok pakai daster bolong, nggak bisa. Tapi Indonesia ini luar biasa ya, kita nggak pakai baju pun hidup gitu loh ya. Bajunya rawak-rawek ya,
ya hidup ya. Ternyata Bu Lili ki ndek New York ya sik duwe daster bolong, Pak. Ya kalau samar dipakai ya, Bu. Isis ono bolongane. Ya memang kalau saya melihat ruang pakaian saya ini, saya juga mikir gini, ini kapan ya saya bersihkan ya, enggak sempat habis gimana ya. Waktunya habis gitu. Nanti mesti bikin roti pesanan, nanti harus pergi reuni dengan arsitek-arsitek ITS, besok harus menikahkan jemaat, lusa harus mendoakan kafe. Nggak ada waktu ya kayaknya ya, habis ya. Tapi saya mengucap syukur puji Tuhan. Justru 70 tahun itu rasanya waktunya itu, benang merahnya itu wis nggak ada waktu untuk apa ya, bersantai-santai gitu ya. Rehat ada rehat, tapi nggak ada waktu untuk bersantai-santai, malese-lese gitu ya. Tidur di antara 2 pohon itu loh. 2 pohon, terus ada jaring, terus kita tidur-tiduran di situ sama ayun-ayun, sama baca buku, mendengarkan musik, atau daun-daun gemerisik itu ya. Hah? Lah ya itu kan bisa enak toh, bisa terus akhirnya ketiduran, baru bangun kalau kejatuhan pohon kelapa. Ya, Bu Lili nulis gini, kata Yohanes gila nih pakai gombal, ya. Oh videonya putus-putus ya. Di sini kok enggak kelihatan kalau putus-putus, mungkin sinyal Bu ya. Yohanes, bagaimana kabarnya? Yohanes ya santai-santai kan, menikmati masa-masa sendiri bersama Yesus ya. Ya, ayo kita cek dan recek hidup kita ya. Apakah kita punya benang merah yang kita luruskan ya, supaya apa? Tujuan kita dalam kehidupan ini tercapai ya. Ya Bu Lili pindah Instagram, mungkin di New York nggak bagus sinyalnya, nggak tahu ya. Nggak tahu yang di Facebook kok nggak sambatan, biasanya suka sambatan ya. Tapi saya percaya setiap apa yang Tuhan taruh di hati kita, rencana-rencana hidup kita itu nggak ada yang meleset kalau bagi Tuhan ya. Mungkin kita yang suka ke kanan ke kiri, tetapi Tuhan tarik benang merah itu supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, tetap lurus karena rencana Allah tak pernah gagal di hidup kita. Amin. Amin. Ayo, pagi hari ini jangan sia-siakan waktu ya. Jangan duduk-duduk ngobrol, tapi kerjakan, do something ya. Mungkin mau bersihin rumah, mau Natal, do something. Mungkin mau belajar itu ya, cari duit via online, ternyata banyak sekali loh ya. Mau jadi reseller ini itu, ternyata kerjaan itu banyak. Karena banyak bos cari karyawan yang belum memenuhi kriteria yang diajukan ya. Bos saya cari tukang goreng pisang goreng. Saudara, pisang goreng aja bisa sogi loh saudara. Bener gak? Bisa lihat bisa. Itu di Tretes Teramas. Bisa goreng pisang. Bisa ini ya. Ini iya, mau ngelamar saya. Jadi tukang goreng pisang. saya gajinya tukang goreng pisang. Gajinya per hour. Pisangnya dijual pakai dolar ya. Ya enggak tahu lagi kalau gitu ya. Iya. Ya. Oke, jadi saya juga terinspirasi ya. Bu Lili ini loh semangat ya. Sekolah lagi padahal sudah usia berapa ya, kok podo saya suka sekolah ya. Tapi saya juga harus ini ya, tahu diri ya, ketika mata lah kok burek ya. Ini menjadi perjuangan loh bagi dosen kalau matanya burek ya, karena usia kan. Nah baca itu ya angel gitu loh ya. Jadi ayo sebelum mata Anda burek ya, ayo belajar terus sampai hafal. Jadi nanti sudah ngomong nggak usah baca ya, karena sudah burek matanya. Kalau khotbah karena mata burek ini repot saudara ya. Saudara nggak bisa terus enak-enak gitu ya. Tapi berjuang ya di mimbar, berjuang untuk baca ya saudara-saudara. Itulah perjuangan ketika kita sudah masuki usia-usia yang sudah dikatakan lanjut ya. Ada gangguan ya. Maka hari ini kalau masih muda nggak ada gangguan, ayo dikerjakan, do something,
do it now. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur Kau sudah berikan waktu bagi kami, dan kami mau mempergunakan waktu yang Kau berikan kepada kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena hari-hari ini makin hari makin jahat, sehingga kami mau mempunyai hikmat daripada Engkau Yesus untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin. Kami tidak bermalas-malasan, tapi kami mau lebih rajin, lebih giat lagi, dan mempergunakan waktu dengan baik untuk memperbaiki semua keadaan yang ada pada kami, hingga kami bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk sesuatu yang bermanfaat bagi Engkau dan bagi kita sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapa, kami berdoa agar kami semua teristimewa peserta renungan Gembala setiap pagi ini dapat mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita rehat. Tetapi kita juga tidak bisa rehat terus-menerus, karena pekerjaan ini sangat menunggu dari waktu ke waktu. Ketika kita dikejar-kejar oleh waktu, biarlah kita punya kecepatan yang sama, sehingga kita tidak jatuh. Tuhan, ketika kami juga dianjurkan oleh Tuhan untuk rehat, untuk peninjauan dari kehidupan kami sendiri, Tuhan ajar kami untuk kami mengerti akan perintah-perintah-Mu. Dan bila kami belum melakukan perintah-perintah-Mu, masih menunda-nunda, Tuhan ampuni kami. Kami mau bersegera, tidak seperti istri Lot berlambat-lambat. Kami mau bersegera untuk memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Amen. Untuk kami dapat menggunakan waktu ini dengan bijaksana, tidak buang-buang waktu dengan percuma. Terima kasih Tuhan, ketika kami Engkau beri kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih karena itu adalah semua kasih anugerah-Mu, bukan kekuatan kami, tetapi kekuatan Tuhan. Kami berdoa mereka yang jatuh sakit karena bekerja terlalu keras, Tuhan tolong. Tuhan yang menyembuhkan, dan mereka dapat mengatur waktu hidup mereka dengan bijak. Kami berdoa untuk tiap-tiap pengusaha yang mencari karyawan untuk bisnis mereka, supaya mereka menemukan orang-orang yang cakap, orang-orang yang patut untuk mengerjakan segala sesuatunya. Untuk para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka ketika waktu-waktu kosong, waktu-waktu jeda, mereka lebih dekat kepada Tuhan, sehingga hubungan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan kita semuanya sangat erat dan baik. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat yang ada di luar negeri, dalam negeri, dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.